Kalau engkau terlalu mencintai diriku, pasti aku bisa jadi Tuhanmu. Semua amalmu akan sirna, tidak ada pahalanya. Karena demi suami. Salah, harusnya demi Allah. Sopan ke suami agar Allah suka, berkhidmat ke suami agar Allah ridho. Harus yakin jodoh itu yang ngatur tuh Allah, bukan strategi, bukan cinta. Kita nggak perlu akal-akalan supaya dia jatuh cinta ke kita, bawa bunga, pinjam jaket teman, rambut di model-model agar dia suka. Belum tentu, karena yang ngebulak-balik hati itu adalah Allah. Bawa bunga kita nyolong, kasihin ke dia, ternyata dia alergi serbuk sari. Jadi asmanya akut, gagal. Pakai jaket teman, ternyata temannya minjem dari kakak dia, ya nggak, jadi ketawa. Repot lah. Lempeng-lempeng aja hadirin. Gimana kalau kita mencintai seseorang, tiap ingat dia timpa dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ngatur jodoh adalah Allah. Kalau terlalu jauh untuk nikah atau mencintai yang tidak boleh dicintai, ya banyak tobat. Astagfirullah. Kenapa ada cinta ini? Semua rasa itu Allah yang menciptakan. Cinta, benci, rindu, dengki, itu Allah yang menciptakan. Harus kembali ke Allah. Dan kita juga nggak tahu kenapa jatuh cinta, ya. Kenapa saya jatuh cinta sama dia? Allah lihat matanya nggak terjaga, liatin terus kedip-kedip, potret dia, kan Allah tahu kita lagi melihat potret seseorang kedip, tanamkan leng, sedangkan sama-sama mau, kita mau sama dia, sedang dia mau muntah, lihat kita kan nggak enak. Hadirin, itu cobaan kalau sudah diberi cinta. Bagi yang sudah berumah tangga, suami, istri sudah sering diungkapkan, tidak boleh berlebihan dalam cinta ini, ya, sampai lebih berharap dan lebih takut ke makhluk daripada ke Allah. Sebaik-baik suami mendidik istri adalah, istriku, jangan terlalu cinta sama saya. Karena saya cuma manusia, belum tentu panjang umur. Sekarang ada, nanti malam saya jadi mayat, bisa. Saya tidak bisa memberi rezeki, paling jadi jalan sebagian rezeki. Allah pemberi rezeki. Saya nggak bisa melindungimu, engkau digigit nyamuk aja saya nggak sanggup apa-apa. Allah yang kuasa melindungimu. Kalau engkau terlalu mencintai diriku, pasti aku bisa jadi Tuhanmu. Semua amalmu akan sirna, tidak ada pahalanya. Karena demi suami. Salah, harusnya demi Allah. Sopan ke suami agar Allah suka, berkhidmat ke suami agar Allah ridho. Karena yang punya pahala adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau jadi suami itu jangan bangga kalau istri mengatakan, "Duhai suamiku, I love you all. You are my everything." Apa sih artinya hadirin? Engkau adalah segala-galanya bagiku. Tanpa dirimu aku hancur lebur tak bersisa. Engkau bagai power bank, mas. Tanpa dirimu aku low bat dan off. Begitulah bahasa modern. Janganlah. Sama, akhwat, jangan terlalu cinta sama suami, ya. Biasa ajalah. Cinta sewajarnya ke makhluk. Tidak boleh terdominasi. Kalau terdominasi, Allah nggak suka. Nanti dibikin capek hatinya. Gimana ya, saya tuh cemburu sama suami saya. Suami saya masih fresh, seger, sedang saya sudah tua. Itu perasaan aja. Dan kenyataannya memang begitu, ya. Saya mungkin sudah tidak menarik. Gini ya, hati suami itu Allah yang ngebulak-balik, Bu. Walaupun kita udah makin sepuh, penampilan gak kayak dulu, tapi kan Allah maha adil, ya.
Yang bikin sepuh siapa? Allah juga. Makanya nggak usah mati-matian ingin awet muda, pakai seragam SMA terus, nggak ada yang percaya ya. Pasti sangka kepala sekolah ya. Tenang Bu, mendingan sing ikhlas ibadah. Ya Allah, suami ini adalah takdirmu, titip suami saya ya Allah. Engkau tahu apapun yang ada dalam pikirannya, Engkau tahu apapun yang ada di hatinya, Engkau tahu apapun yang dilakukannya, sepenuhnya dalam genggaman-Mu. Ampun ya Allah, saya belum jadi istri yang baik, belum jadi penyejuk, belum jadi istri yang benar. Tapi saya mohon ya Allah, tolonglah keluarga kami, selamatkan suami. Didengar nggak oleh Allah doa itu? Dilihat tidak oleh Allah sedang sholat lalu doa seperti itu? Jawab. Allah tahu air mata yang menetes, Allah tahu tangan yang tengadah, Allah tahu hati yang memohon. Disia-siakan tidak? Tidak akan disia-siakan. Bandingkan dengan yang suka ngebuka-buka HP. Sekarang tuh pakai jari, dan jarinya jempol suami ada, jempol kaki, susah ngebongkarnya. Mending titipkan ke Allah daripada serba ingin tahu. Benar? Hai, betul Bu. Pokoknya kalau sudah galau, gelisah, kepikiran terus, berarti sudah mulai mengilahkan. Kalau sudah makin harap dan takut. Siapa lagi? Apa? Ayo, kalau nggak ada selesai nih. Anak itu sepenuhnya ciptaan Allah. Anak itu sepenuhnya milik Allah. Anak itu sepenuhnya dalam genggaman Allah. Allah yang mendetakkan jantungnya, Allah yang mengalirkan darahnya, Allah yang mengurus tubuhnya. Orang tua boro-boro bikin anak, gambar anak juga gagal. Bikin sehelai rambut juga tidak seberdaya. Makanya kalau ingat anak, yang paling penting adalah ingat siapa yang memilikinya. Itu bukan milik kita anak tuh Pak, amanah. Ya saya dititipin anak 11. Benar-benar beda-beda tuh 11 tuh. Kalau bikinan saya dibikin sama aja. Enggak tuh. Bakatnya, karakternya, posturnya, hobinya, kesenangannya beda-beda. Kenapa? Karena Allah yang mendesain. Makanya kalau jadi orang tua, ingat anak, langsung tobat. Ampun ya Allah. Kalau anak misalkan belum soleh, ya Allah Engkau tahu kelakuan saya. Tidak bisa bohong ke Allah. Mungkin istri nggak tahu, anak nggak tahu, tapi kan Allah tahu. Anak nggak jujur ngambil dompet, astagfirullah ya Allah. Saya di kantor suka segala diangkut. Astagfirullah. Anak pacaran melulu, astagfirullah, ini persis saya ya Allah, astagfirullah. Harus ditobatin hadirin. Allah tahu waktu kita SMA kan udah balik, mau cinta monyet, cinta beruk, cinta babon, cinta orang hutan, dosa itu kalau udah balik. Kita jarang mentaubati masa muda kita, padahal dosa itu ada. Mungkin ujiannya nanti anak, apalagi yang sudah pernah tergelincir berzina, harus mati-matian tobatnya. Jangan sampai kita menganggap remeh perbuatan keji yang pernah dilakukan. Makanya kalau ke anak mah gigih kita evaluasi diri. Gimana kalau anaknya kurang ajar, saya murka. Jangan murka ke anak. Kalau kita murka ke anak, Allah murka ke dia. Kita murka tuh kepada kelakuannya, bukan kepada anaknya. Anaknya besok lusa bisa robah. Makanya pernah ceritakan tuh yang punya anak pemabok tuh ya, tiap pulang mabok ibunya nunggu sambil bawa baskom air hangat, sambil terus astagfirullah pulang. Nggak dimarah tuh anak. Orang mabok nggak bisa dimarah Pak, ada nggak normal.
paling juga dielap sini oleh ibunya tuh bekas minuman. Ini kisah nyata Pak. Sambil ibunya tuh, ampun ya Allah, ini teh dosa saya waktu mengandungnya enggak ingat kepadamu, tidak mendengar ayat-ayatmu, dia dibesarkan jauh darimu, dosa saya. Jadi sambil nangis, sambil ngebersihkan anaknya itu, Allah menyaksikan pedihnya seorang ibu yang menyesali dosanya. Ya Allah, jangan murka ke anak ini, dia begini karena saya yang dosa. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah amat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Izin Allah, apa sulitnya merubah pemabok menjadi soleh? Semuanya dalam genggaman Allah hadirin. Enggak ada yang dalam genggaman kita. Kita enggak bisa ngebulak-balik hati siapapun, tidak bisa. Makanya jadi orang tua, perbaiki diri, perbanyak tobat, perbanyak doa. Kalaupun mau memberikan nasihat, sambil nasihatin diri. Jangan cuma nasihatin anak dan diri kita kelewat. Sabar, sabar. Gimana dia sendiri nggak sabar? Jangan suka marah-marah. Orang-orang yang marah tuh kurang ingatan tahu. Kata anak, deh ibu mah kurang ingatan. Hadirin, lebih kuat di doa daripada nasihat. Kalau nasihatnya diri kita juga tidak ternasehati. Memberi nasihat mah mengikuti perintah Allah aja. Tapi sing yakin yang ngebulak-balik hati anak adalah Allah. Jangan pernah putus asa, ya. Karena sebetulnya Allah lebih sayang ke anak kita daripada kita. Betul? Anak kita tuh ciptaan Allah. Anak kita tuh milik Allah. Anak kita tuh setiap saat diurus oleh Allah. Kalau kita sayang, Allah senang kita sayang kepada ciptaannya. Betul?